Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani, rahimakumullahu jami'an. Kemudian di antara kenapa Allah syariatkan bulan Ramadan? Karena Allah ingin memberikan kepada kita, saudaraku, pahala besar. Pahala besar. Antum tahu puasa Ramadan pahalanya berapa? Pahala puasa itu tak terhingga, Pak. Dalam hadis yang dikutip Tirmidzi, Allah Ta'ala berfirman, kullu amal ibni Adam, ya, kullu amal ibni Adam yuktabu, ya, ashran ila sab'imi'ah. Setiap amalan anak Adam ditulis oleh Allah 10 sampai 700 kali lipat. Qala Allah berfirman, illa siyam, kecuali puasa. Berarti puasa pahalanya ditulis tanpa batas, tanpa bilangan. Subhanallah, luar biasa. Antum di bulan Ramadan puasa, siangnya, malamnya sholat tarawih. Di bulan Ramadan kita pun dianjurkan untuk bersedekah, memberi makan. Di bulan Ramadan kita pun dianjurkan untuk menjaga ucapan. Sementara dalam hadis yang sahih Rasulullah bersabda, inna fil jannati ghurafan yura dhuhuruha min butuniha wa butunuha min dhuhuriha. Di dalam surga ada kamar-kamar yang luar biasa, yang bagian dalamnya terlihat dari luar dan bagian luarnya terlihat dari dalam. Maksudnya gimana ya? Oh, mungkin pakai kaca, Ustadz. Ya, Allahu a'lam, hanya Allah yang Maha tahu. Apa kata para sahabat? Liman ya Rasulullah? Buat siapa kamar-kamar itu, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, liman at'amat tu'am wa atabal kalam wa adamas siyam wa shalla bil laili wan nasu niyam. Bagi orang yang suka memberi makan dan orang yang mengucapkan kata-kata yang baik dan orang yang senantiasa berpuasa dan orang yang apa? Salat malam. Coba Pak, 4 ini usahakan ada di bulan Ramadan, Pak. Yang pertama apa tadi? Memberi makan. Antum memberi makan ketika berbuka puasa. Rasulullah sabda, man fattara sha'iman, siapa yang memberi makan orang yang berbuka puasa, kana lahu mithla ajri siyamihi, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala apa? Puasanya. Bayangkan, Masya Allah. Antum kirimkan sekotak nasi, 2 kotak nasi buat tetangga antum yang miskin. Ini buat buka puasa atau buat sahur. Masya Allah, pahalanya. Di bulan puasa kita disuruh untuk menjaga lisan. Iya. Makanya Rasulullah SAW sabda, "Fa'idza kana ahadukum fi siyamihi fala yarfuth wala yaskhab." Apabila seseorang sedang berpuasa, jangan mengucapkan kata-kata yang kotor dan jangan berteriak-teriak. Fa in sabbahu ahadun falyaqul inni shaim. Kalau ada orang yang mencaci makinya, katakan kepadanya, maaf, saya sedang puasa. Ya akhwan Islam, subhanallah, kita disuruh untuk mengucapkan kata yang baik. Di siang harinya kita puasa, Masya Allah. Di malam harinya kita sholat malam. Berarti 4 ini ada.
kita bisa mendapatkan kamar-kamar yang VIP di dalam surga. Allahu Akbar. Siapa di antara kita yang tidak ingin mendapatkan pahala besar, Pak? Tentu kita pingin. Kalau antum ditawarkan kerjaan, nih, ditawarkan pekerjaan, kerjanya cuma sebulan, gajinya 1 miliar. Kerjanya cuma 1 bulan, gajinya 1 miliar. Kerjaannya apa? Kerjaannya cuma nggak makan minum doang. Mau nggak? Sebulan doang. Nggak makan minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari udah. Gajinya 1 miliar. Sekarang saya mau tanya, mana yang lebih besar? 1 miliar atau surga Allah? Hah? Tapi kenapa kita lebih semangat dengan 1 miliar daripada surga Allah ya? Saya yakin, Pak, kalau kita melihat gajinya gede begitu, seberat apapun pekerjaan, saya nggak peduli. Saya jabanin nggak masalah. Yang penting saya dapat duit 1 miliar. Tapi kalau diiming-imingi dengan surga, banyak orang terkadang nggak semangat, Pak. Kenapa ya? Itulah ya, akhi, karena kelemahan iman, akhi. Iya. Itu semua karena kelemahan iman. Maka saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, ini di antara hikmah kenapa Allah syariatkan bulan Ramadan. Jadi Ramadan nikmat bukan sebetulnya. Wallahi ya akhi, Ramadan itu nikmat yang besar sekali. Agung ya akhul Islam. Wallahi ya akhi, siapa yang tidak akan bergembira bertemu dengan Allah membawa pahala yang besar. Makanya Rasulullah SAW sabda, "Lis-shaimi farhatan yafrahuhuma." Orang yang berpuasa memiliki 2 kegembiraan. Yang pertama, farhatun inda fitrih, gembira ketika berbuka puasa. Antum ketika berbuka puasa gembiranya kenapa, Pak? Hah? Antum? Iya. Semua kita rata-rata, Pak, gembiranya kalau ketika berbuka puasa itu karena udah ngelihat kejo. Udah ngelihat, waduh, Masya Allah, gembira. Padahal ada yang lebih besar dari itu, Pak. Ketika kita berbuka puasa, kita gembira, alhamdulillah, hari ini saya bisa berpuasa. Itu kegembiraan yang lebih besar dibandingkan gembiranya kita dengan makan dan minum. Rasulullah bersabda, "Man sarratu hasanatuhu wa asa'atu sayyi'atuhu fahuwa mu'min." Siapa yang merasa gembira dengan amal kebaikannya dan merasa sedih dengan amal keburukannya, itu pertanda dia mukmin. Kita selama ini gembiranya hanya sebatas bisa makan, bisa minum. Tapi kita lupa bahwa ada yang lebih besar dari itu kegembiraan. Itu gembira dengan amalan saleh. Alhamdulillah, hari ini saya bisa puasa. Alhamdulillah ya Allah. Ya. Sampai saya berbuka. Ya Allah, besok mohon dikuatkan lagi ya Allah. Itulah kegembiraan yang lebih besar. Yang kedua, kegembiraan kapan? Ketika kita meninggal dunia. Wa farhatun inda liqa'i rabbih. Dan gembira ketika bertemu dengan Allah. Akhi, ketika kita meninggal, istri yang kita cintai akan melupakan kita. Dia akan nikah dengan laki-laki lain.
Ketika kita meninggal, teman-teman akrab kita pun akan melupakan kita. Ketika kita meninggal, anak-anak yang kita sayangi pun akan lupa kepada kita. Ada satu teman, satu-satunya teman yang akan menemani kita di kuburan. Apa itu? Amal. Amal. Itu teman kita. Maka perbaiki hubungan kita dengan teman kita itu. Kita butuh amal saleh, akhi, yang akan menemani kita di kuburan. Rasulullah mengabarkan dalam hadis yang sahih dari hadis Al-Bara bin Malik, apa seorang mukmin ketika meninggal dunia telah dikuburkan dan telah ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir dan dia sudah bisa menjawab itu. Datanglah seorang yang sangat elok rupawan. Lalu mayat ini berkata, "Man ant? Wajhuka ya'ti bi khair." Siapa kamu? Wajahmu kok sepertinya membawa kebaikan. Apa kata orang ini? Ana amalukas salih. Aku adalah amal soleh kamu. Tapi orang yang buruk, akhi, yang akan datang adalah orang yang wajahnya menyeramkan. Ketika ditanya, siapa kamu? Wajah kamu ini membawa keburukan. Dia berkata, aku amal keburukanmu. Ya akhi, ini yang kita pikirkan ya akhi. Untuk kuburan kita, siapa yang akan menemani kita? Amal. Maka di bulan Ramadan kesempatan akhi, kita memperbaiki amal saleh. Anggap saja ya Ramadan kali ini Ramadan terakhir kita. Karena kita tidak tahu ajal kita kapan. Mungkin setelah Ramadan ini kita tidak akan bertemu dengan Ramadan berikutnya, kita tidak tahu. Walaupun kita tetap memohon kepada Allah.